Hai, sebelum kamu lanjutin video ini, subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan sesuatu yang aku yakin bisa bikin hidup kamu berubah pelan-pelan. Oke, sekarang aku mau tanya satu hal sederhana. Kamu pernah gak ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya hidup gak pernah benar-benar maju? Uang cuma lewat, gaji naik tapi tetap mepet. Dan setiap kali kamu mau mulai nabung, selalu ada aja yang harus dibayar. Kalau kamu pernah ngerasain itu, aku juga. Dan ada satu kalimat yang dulu terus muter di kepala aku. Apa hidupku bakal kayak gini terus? Jujur, itu pertanyaan yang berat. Sampai suatu hari, aku sadar sesuatu yang bikin aku diem lama selama ini, cuma aku yang kerja. Uangku enggak. Di titik itu, aku mulai cari tahu soal investasi. Tapi tenang, jangan langsung kabur. Aku tahu, kata investasi kedengarannya ribet, mahal, dan cuma buat orang tertentu. Tapi percayalah, setelah aku masuk ke dalamnya, ternyata yang bikin susah itu bukan investasinya, tapi pola pikir kita. Kayak contohnya emas. Beberapa tahun lalu, per gramnya cuma ratusan ribu. Sekarang, udah tembus jutaan. Dan yang bikin aku kaget bukan angka kenaikannya, tapi fakta bahwa orang-orang yang dulu beli cuma 1-2 gram pun, hari ini udah naik nilainya berkali-kali lipat, tanpa mereka harus kerja lebih keras. Dan waktu aku lihat itu, kalimat pertama yang muncul di kepala aku adalah, kenapa aku nggak mulai dari dulu? Tapi sebelum kamu buru-buru ikut, ada hal yang harus kamu tahu. Dunia 2025 ini beda. Pilihan investasinya banyak, tapi juga harus lebih hati-hati. Dan ini bagian yang sering bikin orang salah langkah. Makanya dengerin pelan-pelan ya. Pertama, emas dan logam mulia. Ini zona aman. Tempat berlindung dari inflasi. Bukan bikin kaya cepat, tapi bikin kamu stabil. Kedua, saham. Tapi bukan sembarang saham. Di 2025, sektor energi hijau, kesehatan digital, dan AI lagi berkembang pesat. Potensinya besar, tapi risikonya juga ada. Ketiga, ETF. Dan jujur, ini favorit aku. Karena ETF itu kayak pesan satu paket makanan, tapi isinya lengkap. Kamu beli satu instrumen, tapi dapat sebaran banyak saham sekaligus. Risiko lebih kecil, modal terjangkau, dan cocok buat kamu yang baru mulai. Keempat, obligasi pemerintah atau SBN. Stabil, aman, dan cocok buat kamu yang nggak mau ribet mikirin fluktuasi harga. Kelima, reksadana. Tinggal pilih jenisnya pasar uang, pendapatan tetap, atau campuran dan manajer investasinya yang ngatur. Dan kalau kamu tanya mana yang paling bagus, aku jawab jujur, nggak ada. Yang ada cuma yang paling cocok buat kondisi kamu. Dan percaya atau enggak, di titik inilah sebagian besar orang berhenti. Mereka bingung, mereka takut, dan akhirnya nggak mulai-mulai. Tapi kamu jangan ikut-ikut berhenti, karena apa yang barusan kamu dengar, itu baru permukaannya. Masih banyak hal penting yang harus kamu tahu sebelum kamu benar-benar mulai investasi. Cara mulai dari nol, cara pilih instrumen sesuai tujuan, cara ngatur modal kecil, dan cara supaya kamu nggak panik waktu nilai investasi naik turun. Dan itu, aku bakal bahas lengkap di video selanjutnya. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan langkah-langkah pentingnya, subscribe sekarang. Karena setelah ini, kita masuk ke bagian yang jauh lebih dalam. Dan percayalah, itu bagian yang bisa bikin kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri di masa depan. Aku tabur manfaat, sedikit ilmu, banyak manfaat.